nonton video aku, jangan lupa dulu untuk subscribe channel aku dan juga like video kali ini serta komen di bawah karena komen kalian selalu aku balas. Dan share ke teman-teman kalian serta saudara kalian serta aktifin notifikasi dengan klik lonceng yang ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Dr. Damrah MPD dan rekan-rekan sekalian, baiklah kembali lagi dengan saya Siti Kurniati Utami. Saya mahasiswa pasca sarjana di FIK Olahraga UNP. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi paper saya, yaitu tentang model dan desain pembelajaran jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang penting dan komponen integral dari pendidikan. Keuletan pendidikan jasmani dibuktikan oleh sumbangannya yang unik terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Thomas menyatakan bahwa pendidikan jasmani memiliki dua tujuan yang khas, yaitu yang pertama, mengembangkan dan memelihara tingkat kebugaran jasmani yang sesuai dengan kesehatan dan mengajarkan mengapa kebugaran jasmani merupakan sesuatu yang penting serta bagaimana kebugaran itu dipengaruhi oleh latihan. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan gerak yang layak diawali oleh keterampilan gerak dasar, kemudian menuju ke keterampilan olahraga tertentu, dan akhirnya menekankan kepada olahraga sepanjang hayat. Meisler menjelaskan model for learning, implementing, and assessing interaction and profit as which the most effective ways to reach or be balanced and for learning, reaching the greater city of content in school physical education. Maksudnya adalah bahwa pembelajaran akan menjadi jalan yang efektif dalam mencapai tujuan belajar dalam keanekaragaman isi dari program pendidikan jasmani pada saat ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan bahwa secara singkat apa dan bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang efektif dan secara teoretis dengan harapan semoga guru-guru itu mampu meluruskan tujuan pembelajaran secara tegas dan sehingga melaksanakan pembelajaran yang terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Apa sih yang dimaksud dengan model dan desain pembelajaran penjas dan olahraga? Dan apa sih langkah-langkah utama dari sistem penjas dan olahraga, dan apa manfaatnya pemilihan desain pembelajaran sebagai strategi sebagai bentuk implementasi strategi pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa model pembelajaran itu yang dimaksudkan adalah sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang menggambarkan adanya pola pikir. Model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, dan grafis, dan mengembangkan. Model bukanlah realitis tetapi merupakan representatif realitis yang dikembangkan dari KD. Model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang diberikan untuk menerjemahkan sesuatu. Model berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah berkomunikasi atau sebagai petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Manfaat model adalah yang pertama, agar dapat menjelaskan beberapa aspek perilaku dan interaksi manusia.
Kemudian yang kedua, model dapat mengintegrasikan seluruh pengetahuan hasil observasi dan penelitian. Yang ketiga, model dapat menyederhanakan sesuatu proses yang bersifat kompleks. Yang keempat, model dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan. Model pembelajaran. George mengatakan bahwa each model guides us with this instruction to help accept various object. Maksudnya di sini setiap model menggunakan dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran itu. Model pembelajaran mempunyai ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu. Yang pertama, rasional, teoretik. Kemudian tujuan pembelajaran yang agar tercapai, tingkah laku pengajaran yang perlu dilakukan agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Kemudian lingkungan belajar diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model desain sistem pembelajaran. Model pembelajaran tadi sudah saya jelaskan bahwa model pembelajaran yang menerapkan sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Dick dan kawan-kawannya dalam Beni A mencerminkan bahwa proses desain yang fundamental. Langkah-langkah utama dari sistem pembelajaran itu terdiri atas: yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Kemudian, untuk menentukan kemampuan siswa atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Kemudian, yang kedua, melakukan analisis interasional, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi tujuan pembelajaran. Kemudian, analisis siswa dan konteks, yaitu menganalisis secara karakteristik siswa dalam pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran yang khusus dan hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu cara menentukan pengetahuan yang perlu dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian, harus dapat mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, mengembangkan strategi pembelajaran, perlu didasarkan oleh faktor teori yang baru, penelitian, dan karakteristik pembelajaran yang substansi. Kemudian mengembangkan dan memilih bahan ajar dengan cara membeli produk komersial atau memodifikasi yang ada dan memproduksi sendiri sesuai tujuan yang diinginkan. Kemudian merancang dan mengevaluasi secara formatif. Selanjutnya, melakukan revisi terhadap program pembelajaran, kemudian merancang dan mengevaluasi sistematik. Nah, langkah awal dari model dan kawan-kawan tadi mengidentifikasi tujuan pelajaran. Langkah ini sesuai dengan kurikulum perguruan tinggi atau sekolah menengah atau sekolah dasar, khususnya tujuan pembelajaran atau latihan pada kurikulum agar dapat dilahirkan sesuatu rancangan pembangunan. Penggunaan model Dick dan kawan-kawan dalam pengembangan suatu pembelajaran agar dimasukkan sistem pembelajaran atau latihan anak didik atau siswa dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran atau latihan. Kemudian adanya tiap komponen strategi pembelajaran hasil pembelajaran yang dikehendaki. Kemudian menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran, perencanaan desain, model desain. Kemudian ada tiap-tiap model pembelajaran menentukan sistem pengelolaan dari lingkungan belajar yang sedikit berbeda, misalnya model pembelajaran kooperatif.
Ini memerlukan pembelajaran yang sangat fleksibel dan tersedia dan mudah untuk dipindahkan. Pada model pembelajaran ini, siswa dapat duduk di bangku secara melingkar, sedangkan pelajaran langsung itu siswa duduk berhadapan dengan guru. Model pembelajaran kooperatif ini, siswa dapat berkomunikasi dengan guru dan satu sama lain temannya. Kalau pembelajaran langsung, siswa harus berhadapan dan terfokus pada gurunya. Berbeda dengan pembelajaran kooperatif. Nah, melalui model dan metode dan desain pembelajaran, strategi pembelajaran itu adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar kompetensi dasar dan indikator tercapai. Pembelajaran itu sendiri adalah upaya untuk menciptakan sesuatu atau mampu membuat pelayanan terhadap kemampuan, kompetensi, minat bakat peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Jadi pada prinsipnya ini sangat terkait dengan pemilihan model dan desain pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru untuk peserta didiknya. Kesimpulannya, model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perencanaan kegiatan yang sistematik dan mengkomunikasikan isi pembelajaran pada siswa agar siswa dapat mengerti dan gaya belajar mereka itu dapat dicapai dengan optimal dengan berbagai model pembelajaran. Desain pembelajaran juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang pembelajaran yang dilakukan untuk pendidik. Perancangan sampai kegiatan evaluasi terhadap semua sistem pembelajaran dan hasil belajar yang dilakukan itu memiliki komponen-komponen utama desain. Komponen-komponen utama model desain pembelajaran selalu dimulai dengan perumusan tujuan pembelajaran, apa yang diharapkan dari proses pembelajaran. Kemudian, penulisan tujuan pembelajaran berisi komponen tentang kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian setelah ditentukan kompetensi apa yang diharapkan dari peserta didik, maka ditentukan metode apa yang akan digunakan, media apa yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran itu dilaksanakan, kegiatan dilaksanakan, maka dilakukanlah evaluasi pembelajaran atau hasil belajar siswa. Saran saya, kita sebagai calon pendidik atau guru harus ingat bahwa tidak ada model desain pembelajaran yang tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, kita harus dapat memilih model dan desain pembelajaran yang tepat, harus memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan kondisi guru itu sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.